nurani, ya. Kebayang nggak nuranimu berontak atau tidak kalau kamu disuruh minum kencing binatang? Ya, nurani tuh berontak, ya. Nuranimu sama berontaknya ketika anak muda ini dikait-kaitkan gosok gigi dengan arang dengan pengabulan doa. Ya berontak dong. Kenapa? Nggak cocok di sini, nggak cocok. Belum lagi di sini. Lalu bagaimana mungkin hal-hal yang tahyul, yang goib seperti itu tadi, ya, bisa menjadi sebuah pengajaran kebenaran akan keselamatan? Tidak. Kitab suci, ya, satu-satunya kitab suci itu hanya Alkitab. Satu-satunya sumber kebenaran itu hanya Alkitab. Satu-satunya tidak bisa dibantah oleh sejarah pun hanya Alkitab. Karena apa? Karena benang merahnya adalah bagaimana Allah bekerja supaya manusia itu tidak binasa. Bukan tentang cara cebok pakai batu dan berak lain-lain, bukan. Bukan tentang cara kita harus jima itu seperti apa. Bukan tentang doa kalau mau main, mau jima itu supaya jakar keras gimana. Bukan. Itu nggak penting. Itu nggak ada kaitannya dengan keselamatan. Allah nggak perlu repot-repot melakukan semua itu. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 itu sangat jelas, ya. Ini yang suka katanya Taurat. Allah berfirman dan memberkati mereka. Siapa mereka di sini? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu adalah masterpiece, ya, mahakarya. Tahu arti mahakarya atau masterpiece? Itu mahakaryanya Allah. Jadi nggak ada lagi karya yang lebih sempurna, yang lebih baik, yang lebih mulia selain manusia, laki-laki dan perempuan. Allah berfirman dan memberkati mereka. Beranak cuculah penuhi bumi. Lah, beranak pinak lewat mulut gitu, muntah. Atau lewat kuping, lewat hidung. Enggak. Beranak pinak tentu menggunakan organ-organ reproduksi, alat-alat genital. Tetapi jangan lupa, itu sudah diberkati. Maka kalau sudah diberkati, itu auto berfungsi sebagaimana hukum alam berdasarkan masterpiece atau mahakarya ciptaannya Allah. Lalu bagaimana mungkin kalau ada kitab suci isinya cuma ngajarin jima? Oke? Silakan Bang. Panas nanti mereka. Enggak, aku ameh beli bodrek ekstra lah. Kalau dodone sempal separuh ki apa ya perkakase alat senjatanya kewer-kewer lagi kira-kira. Aku yo bayangi ngono kok. Remuk iki. Aduh. Oke, teman-teman, jadi kita mengerti bagaimana ajaran itu menentukan kelakuan, ya. Bagaimana kitab suci atau firman Allah itu sejatinya bukan tentang berak, bukan tentang makan, bukan tentang jima, ya, bukan. Bukan berarti juga manusia yang peradabannya manusia. Kita ini bukan hidup di zaman batu lagi, bukan. 1974 berarti 51 tahun silam itu Bill Gates sudah menemukan Microsoft. Teman-teman, ya, itu udah berkembang dah, setengah abad kemudian berkembang sampai hari ini, ya. Komputer di mana-mana, handphone model apa ada. Jadi jangan lagi berpikir hidup di zaman batu. Kenapa saya sampaikan ini? Karena hanya Alkitab yang memiliki tingkat relevansi paling paripurna, paling puncak, paling top. Seluruh pengajaran, seluruh hukum sampai detik ini tidak bisa dibantah oleh hukum manapun. Jadi nggak ada istilah, Lina kalau ditanya jawabannya, lah itu kan zaman dulu. Nggak ada. Ya. Bagaimana mungkin firman Allah itu bisa pelintat-pelintut? Zaman dulu ada, zaman sekarang nggak ada. Berarti Allahnya juga temporari. Bisa jadi setelah abad 6-7 selesai, orang pendirinya mati, seharusnya Allahnya ikut dikubur, mati juga. Itu teman-teman, ya. Ya, silakan. Ya, Dik Mahmud iki unggahke aku tak izinnya iki Al-Barokah bengak-bengok, kupingku budek. Matur sembah nuwun. Dik Mahmud unggah. Sami-sami, Mas. Ya. Sami-sami. Tuhan berkati. Oke, silakan teman-teman. Apakah ada lagi? Saya sudah live 38 menit, ya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Idul Fitri buat teman-teman yang sedang melakukan takbir malam ini, ya. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Oke, silakan. Malam ini mereka sudah takbiran katanya teman-teman, ya. Tapi saya belum ada dengar nih. Nggak tahu nih mana yang benar nih. Bingung juga kita. Mereka selalu menuduh kita, memframing kita. Wah, kalian Kristen banyak aliran. Lah. Sebanyak-banyaknya aliran Kristen di muka bumi,
Natalnya tetap 25 Desember dan tidak membingungkan. Amin. Jelas ya. Center cewek muslim kena prank Allah, patuh berujung perbudakan, betul ya. Udah berapa lama ibu murtad? Masuk ke tahun 2000, masuk ke 26 ya. Udah 26 tahun, teman. Jadi 2000 saya percaya kepada Yesus Kristus, saya mulai baca Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Mazmur dan Amsal. Hanya 6 kitab saya baca waktu itu ya, teman-teman ya. 2004 suami mengajak katekisasi secara resmi. 2005 itu administrasi negara diubah dari pernikahan KUA menjadi catatan sipil ya. 2005 ke 2011 kami belajar tentang Kristus, tentang Alkitab semuanya. Mau apapun itu kami belajar ya, formal, tidak formal, apapun kami ambil. 6 tahun kami belajar. Jadi tidak sekonyong-konyong koder. 2011 saya dan suami terjun ke dunia misi. Kami turun ke kampung, ke desa, tidak punya genset atau apa, kami datang ya. Mereka tidak punya alat musik, kami bawa alat musik. Anak saya pintar main musik, Mas. Jadi dia bisa main musik di beda-beda gereja-gereja kecil dulu di kampung, di desa. Kita bawa mobil sendiri, kami terjun 2011. Perhatikan teman-teman, 2022 11 tahun kemudian baru saya memutuskan ke sosial media. Jadi ada satu proses yang Tuhan bentuk, Tuhan siapkan untuk kita benar-benar menjadi orang yang militan ya, puji Tuhan ya. Apakah ibu aliran Wanes atau Tritunggal? Kristen itu pasti Tritunggal. Kalau tidak Tritunggal itu bukan Kristen, ya. Itu Kristen palsu. Banyak Kristen palsu di muka bumi disebut bidat, ya. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Apakah ada yang mau naik? Paulus ke Arab, Mamat belum keluar dari goa. Betul. Dalam Galatia pasal 1 ayat 17 itu jelas Rasul Paulus, Rasul besar itu ada di tanah Arab. Sehingga Arab itu memiliki pengharapan, makanya Kristen Arab itu ada duluan sebelum Muhammad ada di muka bumi, ya. Jadi Kristen Arab, pengikut-pengikut Kristus di Arab itu ada di 1 Masehi. Si Muhammad bawa Islamnya, bawa Allahnya itu di 6 Masehi, 600 tahun kemudian teman-teman. Udah basi, orang sudah keburu tahu Allah, tahu Rasul dan lain-lain. Kalaset itu jelas. Thank you Filmon. Makanya kalau dikit-dikit kamu marah, dikit-dikit kamu mengamuk, saya tahu dari Rasulnya aja udah kalaset. Silakan teman-teman naik ke atas. Wong Fei Hung, Olo SPT lahir abad ke-6, betul. Kalau nggak ada Muhammad, si Olo juga nggak kenal, nggak ada. Karena sebelum Muhammad tidak ada yang kenal si Olo-Olo. Sebelum Muhammad tidak ada satu lidah pun yang menyebut si Olo-Olo ini. Setelah ada Muhammad, baru si Olo-Olo ini menjadi trending topik, ya. Tetapi kita tahu, ya, itu adalah bawaan Muhammad. Silakan teman-teman. Ini yang saya tahu. Dan ini sejarah. Ya, bidat-bidat yang berusaha bertanya di ruangan saya, silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, namamu siapa, bro? Wahyu. Ya, Islam Kristen. Alhamdulillah masih Islam. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan di ruangan saya, bro? Nah, ini bunyinya pasal 1 ayat 1 itu bisa dibacakan enggak, Bu? Kamu yang baca, kamu mau bawa apa? Ya, tidak Di bawa sini bebel. bukan ruang kamu. Dengar. Di sini bukan ruang kamu suruh-suruh orang. Di sini ruang kamu bertanggung jawab terhadap apa yang mau kamu tanyakan. Silakan. Ayat apa yang mau kamu tanyakan, bacakan, silakan. Bunyi ayat 1 pasal 1 itu di Apanya situ, yang ayat 1 pasal 1 tuh apa? di situ Yesus tidak Kitabnya mengaku apa? Kitabnya apa? Islam ini makanya udah sesat, jangan sembarangan dengan kitab. Ya, kamu ini mau membawakan kitab apa? Bukan pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 1. Kitabnya apa dulu disebutkan?
Misalnya Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya, Wahyu pasal 1 ayat 1. Kalau di tempatmu itu kayak sapi betina. Kitab suci kok isinya sapi betina tuh loh. Silakan. Ya, Wahyu pasal 1 ayat 1. Silakan kamu baca. Di situ kan Tuhan tidak mengaku Tuhan. Dibaca. Kalau masih sesat saya usir. Ingat ya, Anda sopan saya segan, Anda setan saya usir. Silakan kamu baca. Wahyu pasal 1 ayat 1. Jangan kamu ngarang. Kami tidak sudi dengan hafalan, karena hafalanmu pasti sesat dan salah. Itu kitab suci saya. Tidak bisa kamu sembarangan dengan kitab suci saya. Silakan. Kamu baca Wahyu pasal 1 ayat 1. Bisa nggak kamu bacakan itu? Sabar. Halo, sabar. Kulik Google he. Bu. silakan. Wahyu pasal 1 ayat 1 apa? Tunggu, baru saya cari ini kitab Apa? orang Kristen. Google. Oke lah bro, dicari dulu yang betul. Thank you Charles Maban, salam dari Raja Ampat. Salam buat teman-teman yang ada di Raja Ampat, Papua semuanya, saudara-saudara di sana. Thank you Andre Leo, thank you, Tuhan berkati. Besok hari kemenangan atas kebisingan-kebisingan yang disengaja dengan toa mengobrak-ngabrik rumah makan, puasa macam apa kayak gitu. Ah, itulah dia. Silakan. Ya, saya tidak peduli ya. Ya, saya punya setting ruangan itu khusus. Karena kalau tidak begitu, saya tidak bisa bertahan. Pontianak gabung Bu, Tuhan Yesus berkati. Ya, Tuhan Yesus berkati ya. Puji Tuhan. Shalom Mbak Lina, Samarinda hadir. Thank you teman-teman dari Samarinda. Kristen telah membentuk gereja-gereja di Arab jauh sebelum Muhammad ada di muka bumi. Betul. Oke, Wahyu, kamu ada pertanyaan nggak sebenarnya? Kalau nggak saya turunkan dulu, kamu cari dulu, betul? Apa tuh saya cari? Wahyu. Sebentar. Iya bu. Oke, nanti kamu request lagi ya teman-teman ya. Silakan biar dia request lagi. Sebenarnya dia mau ngapain? Wahyu pasal 1 ayat 1 itu apa gitu ya. Saya sudah live berapa sih? 1 jam 42 menit. Pala saya sudah mulai pusing teman-teman, silakan. Sorry ya, saya sambil makan malam ya. Saya mau minum obat. Tunggu, silakan teman-teman. Tidak satupun habaib, kiai, ustadz, dan lain-lain yang pernah naik di live apologet Kristen. Pertanyaannya ada apa? Ada gentar, ada takut, ada malu, dan lain-lain ya. Saya tidak tahu. Itu kan asumsi. Bisa jadi tebak-tebak bang manggis. Silakan teman-teman. Pak, saya udah mulai pusing dah. Jangan lelah Lin. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Silakan, apakah dia mau naik? Lapar karena puasa? Enggak, udah jam makan malam juga kali kan ya, jam 7 ya? Nggak tahu saya deh, saya nggak lihat jam. Iyalah.
pusing. Kamu nggak tahu aja ya. Yang saya kristenkan udah banyak itu kamu nggak tahu aja. Syirik itu tanda tak mampu. Dan saya nggak perlu kasih laporan ke kamu juga sih. Yang paling penting buktinya saya dan keluarga saya ini mantan Islam loh. Luar biasa kan? Aku cuma makan telur teman-teman. Oke, 162 dan 227, hampir 400 orang. Apakah ada pertanyaan primer? Monggo, sorry saya sambil makan. Thank you Kupang, Tuhan berkati. Mbak, itu kata Idul Fitri dan Ramadan sumbernya dari mana? Ada nggak dalam Quran? Nggak ada teman-teman. Banyak, makan yang banyak, nggak bisa banyak-banyak teman-teman. Makannya udah diatur. Cuman telur aja sama buah-buahan, biji-bijian, sama vitamin. Oke, apakah ada lagi? 1 jam 40. Oke, saya kasih setengah jam lagi lah. Kalau nggak ada, saya akan close room ya. Kepala saya udah mulai berat teman-teman. Indonesia bertakbir, betul teman-teman ya. Malam, tapi kalau di sini malam Imlek itu lebih seru ya. Pesta kembang apinya itu bisa sampai menggelontorkan dana 1 miliar. Lah kalau mereka mana mampu. Thank you Hasan Ahwi, hai juga. Teman-teman di YouTube yang mengucapkan hai, saya juga mengucapkan hai. Ya. Terima kasih untuk 14.500 sudah penayangan yang ada di YouTube. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Soli Deo Gloria. Mau bongkar Islam, simak YouTube ya, pautaknya si Christian Prince. Dan jangan lupa siapkan hadismu. Siapkan hadismu, kamu cek sendiri biar kamu tuh nggak bingung, nggak bilang kami ini menuduh lah, mengarang lah. Makanya kamu tuh disuruh percaya, beriman kepada kitab-kitab bulo sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Kau malah percaya kepada hadis-hadis ulama. Padahal di dalam Taurat itu jelas dikatakan, jangan berzina, titik. Kenapa kau tambah-tambahi pula, kau rubah-rubah pula? Kenapa kan? Padahal jelas-jelas hukum Taurat Musa berkata, jangan berdusta, titik. Kau tambah-tambahin pula, kau buat-buat, kau modifikasi. Kau pikir itu otomotif gitu. Ya. Mana percaya kepada kitab-kitab ulama, kata Edis, yang ada babak belur, bingung sendiri, malu sendiri, ujung-ujungnya ribut sendiri, berantem sendiri. Come on lah, ada pertanyaan nggak sih? Pada mau naik nggak? Kalau nggak saya tutup, aduh sakit kepala. Ini lebih bodoh si Erda nih. Sangkanya sila pertama Pancasila itu untuk Islam, kasihan banget. Makanya tuh jangan jadi orang otak separo. Makanya otaknya separo tuh cari dulu, tuntut sama olo-olomu. Otakku separo balikin. Biar aku cerdas berpikir, biar akal budiku bisa aku gunakan gitu ya teman-teman. Kalau cuma mau di notis sih nggak apa-apa lah, saya notis, tapi besok-besok jangan pansos ya, nanti di mute. Oke?